Halo teman-teman, selamat pagi. Salam kopi tanpa gula. Nah, sekarang di depan teman-teman sudah ada bonsai kelapa minion ya. Kurang lebih ini umurnya 8 bulan. Nah, ini jenis gading. Dan sekarang saya ingin menjawab sebuah pertanyaan ya. Kapan sih bisa dilepas batoknya beli? Nah, jadi masih banyak yang belum paham tentang proses pelepasan batok. Namun pada dasarnya batok ini akan terlepas dengan sendirinya seiring nutrisi yang sudah habis dalam batok ya. Biasanya antara batok dan bonggol ini ada sambungannya, itu akan mengecil dan mengkerut sehingga dia akan terlepas. Nah, itu juga setelah akarnya mampu untuk mencari nutrisi sendiri, teman-teman. Nah, kalau dilihat dari sini, saya dilihat akarnya sudah cukup ya, sudah cukup banyak dan kuat. Dan kalau dilihat dari segi usia juga di atas 7 bulanan itu sudah berani melepas batok, teman-teman. Nah, kali ini saya akan melepas batoknya ini, teman-teman. Nah, karena saya rasa masih sedikit besar ya. Kita akan coba lepas batoknya. Jadi walaupun ini dilepas, ini akan tetap ini dia. Sebenarnya ini masih kuat ini sebenarnya. Tapi masih berisi di dalamnya ya. Kalau dilihat dari segi sini, lihat blur ya. Oh, itu dia. Nah, jadi walaupun ini sudah dilepas batoknya, ini masih kuat untuk bertahan hidup ya, karena akarnya sudah cukup untuk mencari nutrisi sendiri. Nah, jadi ini kita akan saya rencanakan diganti dengan batok yang lebih kecil. Ini dia. Atau ini. Ini kelapanya jumbo tapi batoknya kecil ya. Nah, ini terlalu berdiri ya, jadi agak susah untuk sayat. Nah, seperti ini. Mungkin nanti sedikit dimerengkan. Dan jika batok yang kecil ini saya pakai, mungkin lebih ideal ya. Lebih mantul ya nih. Segini, teman-teman. Jadi ini sebuah minion yang gagal tumbuh ya. Jadi kecil sekepal tangan ya. Nah, walaupun sudah terlepas, yang saya bilang tadi, itu akan tetap bertumbuh ya. Nah, kecuali jika teman-teman melepas batok di usia yang masih sangat muda, itu sangat beresiko ya. Misalnya baru 2 bulan, 3 bulan itu retak batoknya atau sengaja dilepas, itu kemungkinan hidupnya itu sangat kecil, teman-teman. Jadi diusahakan lakukan pelepasan batok jika ingin membuat bonsai mame juga, itu di usia di atas 7 bulan, minimal itu 6 bulan dengan kondisi akar yang sangat lebat tentunya. Jika akarnya cuma beberapa saja ya, itu saya sarankan ditunda dulu untuk dilepas batoknya ya, karena semua itu tergantung dari batoknya. Nah, begini penampakannya setelah kita lepas batoknya, teman-teman.
keren juga nih. Atau tanpa batok, nah, dia akan terlihat seperti ini. Jadi tergantung selera ya, mau diisi batok lagi atau tidak itu tergantung dari teman-teman sendiri. Namun kalau menurut saya sendiri sih yang unik itu di batoknya. Walaupun sudah terlepas, kita bisa lem lagi. Nah, seperti ini. Ini yang kemar 3 saya buat isi batok juga. Batoknya baru teman-teman, batok minion ya. Nah, jadi itu yang membuat bonsai kelapa lebih unik menurut saya. Nah, dan beda lagi jika di kelas bonggol kan, kalau diisi batok itu jadinya kurang gimana gitu ya. Sudah berbonggol tapi masih batok. Nah, kalau masih kecil kan masih ideal kalau isi batok ya. Mungkin buat teman-teman juga yang bertanya untuk bonsai mame itu bertahan lama apa tidak ya. Jadi kalau medianya rutin diganti, tentunya bonsai mame itu akan bertahan lama. Nah, ini contohnya bonsai dengan pot sekecil ini harus rajin diganti teman-teman. Nah, minimal setahun sekali lah harus diganti medianya agar tetap subur ya, karena akar terus bertambah. Akarnya pun bisa dipotong jika sudah terlalu banyak di dalamnya.